Balik lagi di review Gulat by MF Wrestling. Ya, agak hujan sih di luar ya, dan saya baru pulang, tapi karena lagi sempat ya udah kita bikin video ya. Sebelumnya saya ucapkan, selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang muslim, yang bukan muslim juga ya, sehat selalu dan mudah-mudahan kita dikasih kekuatan ya untuk menjalankan hidup-hidup kita, menjalankan ibadah kita sampai akhir ya. Oke, kita masuk review yang tentu saja di luar Nurul kalau kata saya. Kita masuk ke review Elimination Chamber 2025 yang diadakan di Toronto, Ontario, Kanada. Masuk ke pertandingan pertama, itu Elimination Chamber buat Women's ya. Siapa aja pesertanya? Ada Liv Morgan, Naomi, Bianca Belair, Bayley, Alexa Bliss sama Roxanne Perez ya. Ada 6. Yang kaget itu memang bener tiba-tiba muncul Jen Cargill ya, Pak, ya. Sebenarnya saya udah agak expect Jade Cargill tuh bakal nyerang antara Naomi atau Bianca gitu ya. Salah satu di antara mereka berdua. Tapi awalnya waktu muncul seperti itu, dugaannya ke sana. Tapi setelah ke sini, ada dari tweet-nya si Jade itu, ya waktu Naomi nanyain, "Ini siapa sih yang nyelakain Jade?" dan lain sebagainya gitu ya, pertanyaannya. Jade itu kan kasih respon di Twitter ya, "Are you sure?" Jadi, "Yakin nggak sih? Yakin nggak nemu?" Gitu. Pertanyaannya kan kayak gitu ya, dan ternyata waktu Jade Cargill return, dia langsung nyerang Naomi, tanpa basa-basi langsung aja dihajar ya. Dan jujur tapi selebihnya sebenarnya pertandingannya nggak terlalu bagus kalau buat si Women's ini. Maksud saya bukan bukan jelek ya, lebih ke ya udahlah pertandingan biasa gitu. Saya tidak terlalu melihat sisi menghiburnya dari pertandingan tersebut, tapi saya tidak akan bilang jelek gitu, karena emang nggak jelek faktanya. Tapi memang buat saya masih jauh dari kata harapan lah, untuk bisa dibilang bagus banget, peak cinema dan lain sebagainya, karena peak cinema yang di akhir. Tapi nggak salah kok, dan tetap, congrats buat Bianca menang. Bianca nanti bakal nantang Rhea atau Io ya, nanti besok ya di Raw berarti, buat menentukan keputusannya siapa, mau Rhea Ripley apa Io Sky itu ya. Saya ngarepnya sih Io Sky biar dia tandem lagi tuh. Itu, berdua kalau udah di satu ring, saling duel itu bakal bagus. Bukan jaminan ya, tapi lebih ke ya bisa dipercayalah, untuk bisa dibilang ini bagus atau jelek atau gimana tuh. Dan saya cukup yakin kalau buat Bianca sama Io itu bagus. Kalau sama Ria sih mungkin masih agak debatable ya, tergantung sikon, tapi masih bisa diharapkan juga gitu. Jadi siapapun yang menang tetap big win buat kita semua yang nonton ya. Kemudian yang kedua ada tag team, Nia Jax dan Candice LeRae lawan Tiffany Stratton dan Trish Stratus itu nggak terlalu inilah, buat filler aja, buat menghibur aja, dan saya senang buat tonton pertandingannya. Ya, congrats buat Trish Stratus udah 25 tahun ya berkarir sebagai pegulat. Dan Tiffany Stratton dan nanti dia akan siap-siap ya untuk lawan Charlotte Flair di WrestleMania. Saya ngarep Tiffany Stratton menang, udahlah Charlotte Flair tuh ngapain. Saya tuh gak suka Charlotte Flair dari pertama saya nonton gitu loh, karena emang biasa aja buat saya. Yang buat dia bagus ya anak Ric Flair doang udah. Kalau misalkan, oh iya bagus ya, oke dia emang pegulat yang bagus, tapi untuk sampai ke, oh master class wrestler dan lain sebagainya, jujur aja saya lebih milih pegulat-pegulat yang lain. Bayley salah satu master class kalau kata saya, karena emang Bayley secara tidak langsung mengorbitkan bintang dan beneran ngorbitin gitu, bukan Bayley doang yang naik, tapi si bintang-bintang yang lain juga ikutan naik, gitu ya. Bisa kita lihat aja kayak Io Sky, Kairi Sane juga termasuk salah satu tuh ya, meskipun jatuhnya jadi pengkhianatan ya waktu di Damage Control gitu. Oke, yang ketiga itu ada Kevin Owens lawan Sami Zayn unsanctioned match ya. Ini adalah pertandingan yang keren, gila, luar biasa, dan saya nggak expect sampai sebagus ini. Saya sudah expect bagus ya, karena emang sejarahnya kalau Kevin Owens sama Sami Zayn di WWE selalu bagus. Ya kalau di luar juga bagus ya, selain waktu sebelum itu. Tapi di WWE juga udah berapa kali tanding dan bagus hasilnya. Dan lagi-lagi mengejutkan, Randy Orton return ya. Ini kalau ada yang nanya Randy Orton tuh cedera gak Bang? Randy Orton tuh gimana? Kok nggak tampil-tampil? Enggak, kagak cedera Pak, ngasih tahu aja. Jadi Cargill, Randy Orton tuh nggak ada yang cedera dua-duanya. Emang apa, sengaja di-off-in. Kalau Jade Cargill emang lebih ke biar diasah lagi aja sebagai wrestler. Kalau Randy Orton memang pengen rehat dulu. Karena Randy Orton pernah bilang Pak di salah satu podcast ya, saya lupa podcast-nya siapa ya. Dia tuh beruntung banget.
sekarang yang megang kreatif adalah Triple H dan bukan Vince McMahon. Bukan karena dia nggak suka sama Vince, tapi lebih ke Triple H itu peduli sama wrestler, lebih ke peduli sama gimana, ya kesehatan wrestler dan lain sebagainya gitu. Jadi Randy Orton tuh pengen istirahat lah sebentar gitu dari WWE. Kenapa? Capek. Randy Orton bahkan sampai bilang, "Ini kalau sampai sekarang McMahon yang pegang, kemungkinannya cuma 2, dia off itu. Satu cedera, 2 meninggal." Sampai ngomong gitu ya, berarti kan saking brutalnya McMahon gitu dalam memforsir si pegawai-pegawainya, dalam memforsir pegulat-pegulatnya, itu emang diforsir banget. Sehingga ya Randy Orton juga secara tidak langsung banjir berkah gitu ya, karena yang megang sekarang Triple H dan bukan lagi McMahon. Match terakhir itu Men's Elimination Chamber, itu ada Drew McIntyre, Damian Priest, Logan Paul, CM Punk, Seth Rollins, sama John Cena. Ini match keren, tanpa kita ngomongin, next segment gitu ya. Ini match memang bagus, keren, dan saya seneng banget gitu, baik bagaimana membangun tension masing-masing pegulat ya. Kayak Drew sama Damian Priest itu kemungkinan 2 itu bakal feud buat WrestleMania. Saya seneng lihat tensinya gimana di-build dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian Logan Paul, Seth Seth Rollins sama CM Punk juga ya, itu ada tension yang terbangun dan buat saya itu keren banget itu ketika ditonton. Dan John Cena menjadi pemenang dan akan menantang Cody Rhodes di WrestleMania ya. Dan memang ini yang berikutnya yang tidak kita expect ya, yaitu apa? John Cena turn heel. Gila, itu beneran peak cinema kalau kata saya. Itu kalau kata yang di meme-meme itu absolute cinema yang gini itulah, yang apa sih, siapa sih saya lupa namanya itu, tapi itu keren banget gila dan nih warna 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 John Cena ini, Pak, biru oke gas. Tapi emang bagus banget itu John Cena karena, memang ini yang dibutuhkan sama kita semua. Dia itu semata-mata, jadi kayak legend yang desperate gitu. Dia pengen pecahin rekor, dia pengen jadi yang terbaik di dunia gitu sebelum dia benar-benar apa namanya, sebelum dia benar-benar meninggalkan WWE gitu ya di akhir tahun nanti. Dan ingat ini, WrestleMania itu bukan match terakhir John Cena, perlu teman-teman ingat. Jadi masih ada perjalanan panjang buat kita tonton John Cena ke depannya. Kita nggak tahu gimana nanti, perusahaannya seperti apa, John Cena bakal bagaimana dan lain sebagainya itu kita harus lihat dulu. Tapi yang jelas, saya cukup yakin WrestleMania tahun ini akan sedikit lebih heboh daripada tahun lalu, karena memang melibatkan John Cena. Ingat sekali lagi John Cena. Bahkan tanpa John Cena turn heel pun sebenarnya WrestleMania 41 ini jauh lebih menarik daripada WrestleMania tahun lalu. Nggak usah ngomongin yang lain-lain lah, udah kita ngomongin WWE aja. Nanti kalau ngomongin perusahaan lain mah ada tempatnya ya, bukan sekarang. Itu aja dulu. Udah teman-teman gimana nih dengan komentarnya soal WrestleMania tahun ini? Silakan teman-teman ya, tulis tulis aja di kolom komen. Kalau ada ide, kritik, saran, dan lain sebagainya, tulis aja di kolom komen juga ya. Jangan lupa like dan share jika video dirasa bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya dari MF Wrestling. Itu aja dulu buat hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali di video berikut. Sekian.